gampang untuk menaikkan ngolahan park ini. Sekarang kita menyebutnya lebih ke itu Desa Ramah Burung. Melawan arus modernisasi, Taman Wisata Ngulahan Park berupaya rebut kembali kejayaan di tengah persaingan sengit. Di tengah menjamurnya destinasi wisata buatan yang menawarkan kemewahan visual dan teknologi digital, Ngulahan Park ini tengah berjuang memoles diri. Destinasi yang terletak di Desa Ngulahan, Kecamatan Sedan ini, mulai menata ulang puing-puing kejayaannya demi bertahan di era gempuran persaingan pariwisata yang kian kompetitif. Sempat menjadi primadona bagi wisatawan lokal, Ngulahan Park ini menghadapi tantangan besar. Bagaimana tetap relevan bagi generasi sandwich dan Gen Z tanpa kehilangan jati dirinya sebagai wisata alam yang merakyat. Konsep kembali ke alam, menyadari sulitnya bersaing dengan destinasi bermodal besar, pengelola Ngulahan Park memilih jalur otentisitas. Alih-alih membangun gedung beton, mereka fokus pada pembenahan ekosistem yang sudah ada, memperbaiki fasilitas mini zoo agar lebih interaktif dan ramah anak, serta optimalisasi ruang hijau, penataan kembali taman dan area teduh yang selama ini menjadi magnet bagi wisatawan keluarga untuk berpiknik. Adanya COVID mandek total. Ya. Nah, untuk kiat-kiatnya ke depan ini biar supaya nanti Ngulahan Park ini bisa naik lagi namanya, ini ada kiat-kiat tertentu mungkin? Sebenarnya gampang untuk menaikkan Ngulahan Park ini. Sekarang kita menyebutnya lebih ke itu Desa Ramah Burung. Dulu awalnya desa konservasi, sekarang kita lebih menyebutnya ke Desa Ramah Burung karena sekarang fokusnya lebih ke burung-burung. Itu sebenarnya sangat mudah sebenarnya, karena ini adalah konsep pertama dan saat ini masih satu-satunya yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya kenapa kita bisa mengklaim bahwa ini yang pertama dan masih satu-satunya, karena setelah kita ketemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata sampai sekarang itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang burung yang dilindungi tapi dibiarkan hidup lepas bebas. Kalau burung yang dilindungi tapi di dalam kerangkeng atau sangkar, macam kebun binatang, itu sudah ada undang-undangnya. Tapi untuk yang dibiarkan lepas bebas kayak gini, beranak pinak, nyangkar dan sebagainya di pohon-pohon bebas ini belum pernah ada. Dan ini baru satu-satunya, sehingga muncullah diskresi undang-undang yang dikhususkan itu. Makanya dengan PD kita pasti memberanikan itu, ngomong bahwa ini baru pertama dan masih satu-satunya di Indonesia. Jadi untuk memviralkan insya Allah lebih mudah. Nanti kita tambah burung. Sebenarnya nambah burung itu ya gampang juga, Mas. Jadi ketika orang yang punya burung udah bosen, itu apa jenenge biasanya di TP. Kayak ini ada, ini jantan yang itu. Kita punya betinanya. Betinanya itu kemarin saya ngambil sama Mas N. Arthur itu dari Jepara. Di Jepara itu ada orang punya kayak gini, udah nggak bisa ngerawat, akhirnya disumbangkan. Mas, aku punya julang emas ini sudah nggak bisa mengkondisikan, bisa dirawat di ngolahan, bisa tampil ke sana, tapi sayang karena kan paruhnya panjang dan kalau gigit memang kadang agak ngilu, tangan atau ngilu oleh orangnya. Cucuknya digrendo, dicendeknya digrendo, dialuske biar gak loro, tapi sakit sana. Akhirnya nek mangan susah. Terus julang emas nambah awas itu kan di bawah cucuk kan kuning, itu kan kantung udara untuk suaranya dia. Nah, yang kita barusan dapat dari Jepara itu kempes. Karena apa? Di grendoi mau bolong, akhirnya anginnya nggak bos. Kasihan. Tapi saat ini sendiri satwanya yang masih ada di Ngulahan Parknya apa saja? Julang emas, kangkareng perut putih, terus bangun tontong, ada yang paling banyak itu jalak suren. Jumlahnya sudah mungkin puluhan. Dari dulu kita melihara 2 ekor, sekarang sudah puluhan dan semuanya hidup bebas. Tidak ada satupun yang di kandang atau di kerangkeng. Dilepas liarkan. Dilepas liarkan semuanya. Aman. Enggak pernah ada kejadian mungkin hilang atau dia nyasar nggak balik lagi. Kalau kejadian dia nyasar nggak balik lagi ada, tapi jumlahnya nggak banyak, Mas. Tapi nyasarnya biasanya gini. Ketika burung itu dari sini, misalnya pergi ke desa atau kecamatan lain, sampai sana oleh orang ditangkap, akhirnya nggak bisa balik. Tapi kalau selama itu masih di sekitaran Ngulahan, Pacing,
Candi Mulyo pasti balik. Bahkan sampai ning gini Menara pun balik. Sini Menara kan ya sudah jauh, mungkin 10 kilo ada ya, 10 kilo ada, rentang 10 kilo, 15 kilo itu masih balik. Sepanjang nggak di, biasanya kan orang kayak gini, telepon ke kami, Mas, burungnya sampai ini di sini, nah, udah biarkan saja, jangan dikasih makan, biar nanti pulang sendiri. Nah, kadang-kadang di sana dikasih makan, akhirnya burung kan nyaman, oh kayak mangan. Aduh, kadang-kadang mah tak tangkap dulu ya, ditangkap dulu, akhirnya kan trauma dia, nggak balik lagi. Itu yang membuat nggak balik, tapi jumlahnya sangat kecil. Biasanya semuanya kalau sore ngumpul sini lagi. Misal pengunjung sepi ini, terus untuk perawatan satwanya sendiri diambilkan dari mana itu? Nah itu gini Mas. Jadi awalnya dulu kita tuh melihara burung, semua burung, termasuk kayak elang. Nah ketika elang itu makannya kan daging, pasti beli ayam atau apa pasti beli. Karena situasi yang seperti ini, artinya pengunjung mulai berkurang dan sebagainya, itu akhirnya kita waktu itu kewalahan, memang kewalahan, wah beli makannya berat. Akhirnya yang kayak yang karnivora pemakan daging itu kita lepas liarkan di alam benar-benar alam bebas, dan kita kalau di sini tidak disediai makanan. Jadi karena di sini tidak tersedia makanan, akhirnya mereka dengan sendirinya pergi. Yang kita pertahankan adalah burung-burung yang makannya buah. Kalau buah kan gampang, kates atau apa kan di sini masih, nah, di sini masih ada. Andai kan kita nanam kan juga masih bisa. Kalau ayam mesti melihara biaya lagi kan gitu. Akhirnya di sini sekarang kebanyakan adalah burung-burung yang kategori pemakan buah. Itu untuk menghemat biaya, karena mereka bisa terbang sampai ke gunung cari makan di sana, nanti kembali ke sini lagi. Nah, ini mungkin ada trik khusus ya, biar supaya di Ngulahan Park ini kayak dulu lagi. Mungkin ada trik-trik khusus mungkin. Ya nanti kita tetap nyari tambahan varietasnya, burung-burungnya kita tambah jenis-jenisnya. Nanti kalau memang mau diramaikan lagi, sebenarnya masih sangat bisa kok, ini masih sangat berpotensi tadi. Triknya ya nanti gini, kemarin itu kita kedatangan, ini cerita doang Mas ya, kita kedatangan, saya lupa namanya, kebetulan beliau itu adalah brand ambasadornya Canon foto itu apa, kamera itu, orang Indonesia tapi tinggalnya di Singapura. Nah, kemarin berkunjung ke sini sebagai apa, foto burung kan, penggemar burung itu, akhirnya menawarkan, Mas saya tidak bisa membantu dalam bentuk keuangan, tapi tak promosikan, nanti kita akan membuat event berburu foto burung tingkat nasional. Itu yang mau dijanjikan sama beliau, tapi 2027 awal mungkin, nanti di Januari atau apa gitu. Masih lama sih sebenarnya, tapi sudah dijanjikan, karena konsepnya nanti menghadirkan semua penggemar burung se-Indonesia atau mungkin bahkan sampai negara-negara juga ada, yang dari Singapura, dari Jerman, dan dari India itu sudah, dan dari Jepang itu sudah pernah ke sini. Ini yang paling ini ikonik sendiri ini Merak hijau. Merak hijau itu endemik Pulau Jawa, khusus hanya ada di Jawa. Pengennya Ngulahan Park ini nanti menjadi perpustakaan hidup. Jadi anak-anak TK, SD dan sebagainya nanti datang ke sini belajar tentang alam, itu tidak hanya dari literasi buku, tapi memang alam. Oh ini pohon ini, oh ini binatang ini, tuh memang benar-benar mereka bisa melihat lebih dekat gitu aja. Pengen jadi perpustakaan hidup, makanya kita sekarang lebih menyebutnya seneng desa dengan desa ramah burung itu. Yeah. Tujuannya memang kita melindungi semuanya, jadi tidak hanya binatang-binatang yang sudah khusus saja.